Inilah video amatir yang direkam oleh salah seorang remaja yang memperlihatkan dua orang temannya mencoba mengadang truk di tengah jalan. Naas, bukannya berhenti saat diadang, truk yang melaju kencang dari arah Jalan Gading Cingcing menuju tol Seroja Soreang tersebut justru menghantam salah satu remaja hingga menyeret korban sejauh 40 meter. Saat ini pihak kepolisian tengah memburu sopir truk yang diduga melarikan diri. Menurut saksi di lokasi kejadian, kegiatan seperti ini kerap kali dilakukan oleh para remaja dengan alasan untuk membuat konten video. Sebuah mobil yang sedang terparkir di garasi rumah terbakar di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Petugas pemadam kebakaran Kota Parepare yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Sempat terdengar ledakan dari dalam mobil yang diduga berasal dari charger HP yang lupa dimatikan oleh sang pemilik. Api akhirnya berhasil dipadamkan selama 1 jam dengan menerjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Untuk mendoakan kepergian Eril, masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat menggelar sholat gaib, salah satunya di Masjid Al-Ukhuwah. Jamaah masjid mendoakan agar almarhum diterima dan ditempatkan di tempat yang paling mulia. Selain di Bandung, masyarakat Kota Cirebon, Jawa Barat juga menggelar sholat gaib usai menunaikan sholat Jumat di Masjid Raya At-Taqwa, Kota Cirebon. Ribuan warga ini mendoakan Emeril Khan Mumtaz agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sholat gaib untuk mendoakan Eril juga digelar di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama pegawai Pemprov menggelar sholat gaib untuk Eril di Masjid Fathahillah, Balai Kota. Pemirsa, tindakan asusila onani di depan umum kini semakin marak. Aksi ini dinilai sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Seorang pria tertangkap kamera penumpang KRL sedang onani dalam kereta komuter lain. Tindakan asusila ini dilakukan pelaku dalam perjalanan rute KRL Jatinegara Pasar Senen. Kini pelaku sudah ditangkap dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Sementara itu, seorang pria yang diduga melakukan onani tepat berada di pinggir stasiun Sudimara Ciputat, Tangerang Selatan viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang pria diduga melakukan tindak onani di semak-semak pepohonan, tepat berada di pinggir stasiun Sudimara, Ciputat, Tangerang Selatan. Atas peristiwa ini, warga pun langsung melaporkannya ke pihak berwajib. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait perilaku penyimpangan seks tersebut, kita sudah terhubung dengan psikolog Profesor Kunchoro Suparno. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Nur. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Terima kasih. Prof, untuk yang onani di depan umum, apakah itu termasuk eksibisionis, penyimpangan seksual eksibisionis? Baik. Sebetulnya kalau eksibisionis itu hanya sekedar menunjukkan alat kelaminnya saja di depan umum. Dan dari seperti itu dia menimbulkan perangsangan. Tetapi kemudian kalau dia melakukan eksibisionis di depan umum, itu saya kira langkahnya more than sekedar eksibisionis. Oke. Apalagi ini terjadi di dalam kerumunan. Ya, dan ada tadi yang di depan di pinggir kereta itu juga eksibisionis, tetapi itu beda lagi persoalannya. Yang saya khawatirkan itu adalah sekarang ini orang mengejar konten itu, Mbak. Jadi apakah ini bisa dikategorikan penyakit atau penyimpangan seksual tertentu atau hanya sekedar konten, Prof? Ya, yang paling tahu yang bersangkutan, gitu loh. Itu karena sekali lagi sekarang ini marak mengejar konten. Karena itu tadi saya kira langkahnya benar ketika ini kemudian dibawa kantor polisi. Kalau misalnya memang itu dia itu adalah eksibisionis atau kelainan itu ada kelainan semacam kelainan jiwa, maka itu dibawanya ke rumah sakit jiwa atau ke dokter, ke psikiater. Tetapi kalau misalnya karena kita belum tahu, ya biar diselidiki Pak polisi. Iya, iya.
Tapi kalau misalnya seperti eksibisionis, ini tergolong atau termasuk eksibisionis berarti Prof ya? Kalau eksibisionis sebetulnya hanya sekedar menunjukkan alat kelaminnya di depan umum saja. Oke. Tapi kemudian kalau kemudian dia sampai dengan melakukan hubungan, sampai dengan dia melakukan masturbasi, itu lebih dari itu, gitu. Baik, berarti bisa dibilang kelainan juga, Prof? Ya memang kelainan. Masturbasi di eksibisionis saja udah kelainan. Apalagi onani di depan umum, itu kelainan. Berarti ini level... Tetapi sekali lagi, yang paling tahu adalah yang bersangkutan, atau yang paling tahu adalah dokter nanti yang tahu. Kenapa? Ini termasuk kelainan, ataukah memang perilaku yang disengaja untuk mengejar konten. Baik, Prof, berarti ini bisa dibilang adalah level di atas eksibisionis ya, Prof ya? Betul. Baik, Prof, untuk jika kami nih perempuan dihadapi dengan orang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kalau untuk eksibisionis kami sudah mendapat tips and triknya. Kalau untuk orang seperti ini yang level tingginya dari eksibisionis, apa yang harus dilakukan, Prof? Nggak usah dilihat, dihindari saja. Gitu. Ketika dia sudah mulai menunjukkan alat kelaminnya, kita sudah mulai menghindar. Tidak usah berteriak, karena kalau berteriak dia kadang-kadang yang dicari itunya. Gitu. Kita ketakutan karena sebagainya itu, ya itu yang dia cari ada seperti itunya. Karena itulah maka lebih kalau seperti itu kita menoleh bisa kita beritahu pada yang bersangkutan atau lapor kepada pihak yang berwajib saja. Kalau ada di kereta api ya lapor kepada petugas kereta apinya. Prof Kunchoro, ini insiden seperti ini, kejadian seperti ini sudah terjadi 2 kali dalam 1 bulan yang kemudian menjadi viral. Ini nampaknya perilaku seperti ini semakin mudah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual seperti ini. Apa yang menyebabkan hal itu? Ya tadi Mbak, sebetulnya saya sendiri masih belum tahu apakah dia ini mau mencari viralnya gitu, atau ini memang kelainan gitu. Kalau misalnya sampai dengan 2 kali dalam 1 bulan, nah bisa kita lihat pelakunya ini berteman apa tidak di antara kedua ini, ya, antara kemarin yang lalu atau dengan sekarang itu berteman atau tidak, atau mereka yang dulu mempelajari dari peristiwa yang lalu apa tidak. Kalau itu mempelajari, konten yang dicari. Tetapi kalau misalnya dari mereka itu kemudian tidak kenal dan itu kemudian dilakukan betul-betul terjadi di tengah kerumunan, itu menjadi masalah. Dan sekarang menjadi persoalan adalah pada waktu onani itu pada saat gerbong penuh atau tidak. Kemudian biasanya seperti itu juga dampaknya penisnya dipepet-pepetkan pada paha atau pantat perempuan apa tidak. Itu adalah salah satu contoh-contoh yang lain, atau hanya sekedar ditunjukkan saja. Kalau ditunjukkan sampai onani itu saya kira sudah lain dari itu kalau saya. Tetapi sekali lagi bisa juga itu konten. Baik. Memang yang terbaik adalah menyerahkan kasus ini kepada polisi agar pelaku bisa ditangkap dan tidak lagi meresahkan masyarakat, terutama mereka yang setiap hari beraktivitas dengan KRL. Terima kasih banyak Prof. Kunchoro Suparno, psikolog, telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Pemirsa, petugas haji siap menyambut kedatangan jemaah gelombang pertama di Madinah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.